warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tarido dengan NIM 240101010199. Di sini saya akan mengerjakan tugas video UAS Qiraatul Kutub. Pada ini tugas saya yaitu menjelaskan tentang al-amanah wal khiyanah pada bagian yang ketiga dan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الأمانة أن تحافظ على حقوق المجالس فلا تفشي أسرارها فكن من خصومة ومقاطعة حصلت بسبب إفشاء الأسرار. وفي الحديث إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة إلا مجالس المعاصي فلا حرمة لها. وفي الحديث الآخر المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتعاء مال بغير حق. Artinya, termasuk amanat ialah apabila kamu memelihara hak dari beberapa majelis, maka janganlah kamu menyiarkan rahasia-rahasianya. Banyak pertengkaran dan pemutusan hubungan yang terjadi karena menyiarkan rahasia. Dan di dalam hadis disebutkan apabila seseorang berbicara kepada orang lain tentang suatu hal, kemudian dia menoleh, maka ia merupakan amanat. Kecuali majelis-majelis maksiat, maka tidak ada kehormatan baginya. Dan di dalam hadis lain, majelis-majelis itu harus disertai dengan amanat, kecuali 3 majelis. Yang pertama ada menumpahkan darah, yang kedua ada kemaluan yang haram, dan yang ketiga yaitu mengambil harta tanpa hak. Penjelasannya yang terdapat ada beberapa poin dalam menjaga rahasia dan juga kehormatan majelis. Yang pertama, pentingnya menjaga rahasia majelis. Di dalam kitab ini menekankan bahwa setiap perkumpulan atau majelis memiliki kehormatan yang harus dijaga. Salah satunya yaitu bentuk penjagaan tersebut adalah tidak menyebarkan rahasia yang dibicarakan di dalamnya. Pada bab ini juga memberikan peringatan keras bahwa banyaknya permusuhan dan juga masalah sosial yang terjadi hanya karena rahasia yang tidak dapat dijaga. Hal ini juga menunjukkan bahwa amanat tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang sangat besar, tetapi juga untuk ucapan dan juga informasi yang kita dengar. Yang kedua, hadis tentang amanat perkataan. Hadis yang dikutip, ketika seseorang berbicara kepada orang lain, lalu dia berpaling ataupun berpindah tempat, maka perkataan itu adalah amanah, menegaskan bahwa setiap percakapan yang dilakukan secara pribadi ataupun dengan maksud rahasia harus dianggap sebagai amanah yang tidak boleh disebarkan tanpa izin. Tindakan berpaling menunjukkan bahwa percakapan tersebut bersifat pribadi dan bukan untuk umum. Yang ketiga, pengecualian pada amanah majelis. Di dalam kitab ini juga memberikan batasan penting. Pada dasarnya, semua majelis itu harus dijaga kehormatannya dan juga rahasianya. Namun, ada beberapa pengecualian yang disebutkan di dalam hadis, yaitu majelis maksiat ataupun majelis perkumpulan yang di dalamnya terjadi kejahatan yang besar seperti penumpahan darah haram ataupun pembunuhan, kejahatan seksual seperti zina atau sejenisnya, dan yang ketiga yaitu mendapatkan harta tanpa hak seperti mencuri dan juga merampok. Dan di dalam kondisi seperti ini, kewajiban untuk menjaga rahasia sudah gugur. Justru kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk melaporkan ataupun mencegah kejahatan tersebut, karena kemaksiatan besar tidak termasuk di dalam amanat yang harus dilindungi. Ini menunjukkan bahwa prinsip menjaga amanah tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang lebih besar, yaitu mencegah kezaliman dan juga kemaksiatan. Bagian keempat yaitu al-amanatu dalilun 'alal imani wa 'ala mahabbatillahi wa aqsuhal khiyanatu. Qala ta'ala Inna Allah la yuhibbul khainin. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la
لا عهد له. وورد أيضا آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذ اؤتمن خان. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخيانة فقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. وفي الحديث الآخر: إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به فيقال هذه غرة فلان. Yang artinya, amanah adalah bukti adanya iman dan juga cinta kepada Allah, sedangkan kebalikannya adalah khianat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran Surah Al-Anfal ayat 58. Arti yang kedua yaitu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimangan dosa. Quran Surah An-Nisa ayat 107. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan juga Rasulnya Muhammad, serta janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Dan di dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanat, dan tiada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Dan di dalam hadis lain disebutkan tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkarinya. Dan yang ketiga yaitu apabila dia diberi amanat dia berkhianat. Oleh karena itu Nabi SAW telah memohon perlindungan dari khianat. Sabda Nabi, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, karena ia adalah seburuk-buruknya teman tidur. Dan aku berlindung kepadamu dari khianat, karena ia adalah seburuk-buruknya kekenyangan. Di dalam hadis lain, apabila Allah mengumpulkan antara orang-orang terdahulu dan yang kemudian di hari kiamat, maka setiap pengkhianatan diberi ataupun dikibari bendera untuk mengenalinya. Kemudian dikatakan, inilah pengkhianatan si fulan. Pada penjelasan bab ini bagian kelima yaitu berfokus pada kebalikan dari amanah, yaitu khianat. Yaitu menjelaskan kenapa khianat itu dianggap dosa besar yang sangat dibenci di dalam Islam. Yang pertama ada khianat sebagai lawannya dari iman. Pada bagian ini menegaskan bahwa amanat adalah tandanya keimanan seseorang, sementara khianat adalah tandanya kekufuran ataupun kelemahan iman. Hal ini juga diperkuat dengan ayat Al-Quran pada Quran Surah Al-Anfal ayat 58 dan Surah Al-Anfal ayat 27. Yang kedua yaitu kaitan khianat dengan kemunafikan. Di dalam hadis menyebutkan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Secara langsung menghubungkan khianat dengan sifatnya kemunafikan. Orang munafik adalah yang secara lahiriahnya tidak tampak beriman, tetapi hatinya mengingkari. Salah satu ciri utama mereka yaitu adalah berkhianat ketika dipercaya dan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki integritas dan tidak dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu khianat sebagai sifat yang tercela. Khianat sebagai sifat yang tercela menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat membenci khianat. Sampai-sampai beliau berdoa dan memohon perlindungan darinya yang menyamakannya dengan kelaparan sebagai seburuk-buruknya teman tidur. Ini adalah perumpamaan kuat yang menunjukkan bahwa khianat adalah sesuatu yang sangat merusak dan juga tidak bisa dianggap sepele. Yang keempat yaitu khianat di hari kiamat. Ini menegaskan peringatan yang sangat serius. Pada hari kiamat nanti, setiap pengkhianatan akan diberikan bendera sebagai tanda pengkhianatannya, yang akan membuat mereka dikenal dan juga dipermalukan di hadapan semua orang ataupun di hadapan semua manusia. Hal ini menegaskan bahwa khianat bukan hanya masalah di dunia, tetapi juga membawa konsekuensinya yang memalukan dan juga berat di akhirat.
Di dalam ini menggambarkan bahwa khianat adalah dosa yang sangat besar dan juga merupakan ciri kemunafikan dan akan membawa kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.